Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Eda Setia. Di video kali ini, kakak memberikan tips kepada teman-teman dan adik-adik semua tentang cara penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Oke, langsung aja. Ini kakak udah punya beberapa soal, dan ini termasuk bilangan bulat yang sederhana. Jadi buat adik-adik kelas 3 atau kelas 4 yang baru tahu apa itu bilangan bulat, nah cara menjumlahkannya itu ada trik dan caranya. Nah, caranya itu gimana sih kak? Caranya itu kita sebelum menambahkan atau menjumlahkan itu kita harus mengetahui tandanya. Apakah tandanya itu dalam soal itu positif atau negatif. Nah, ini ada beberapa notes. Ini ada beberapa notes, ada catatan. Untuk catatan yang pertama itu, untuk soal, khusus soal yang tandanya sama, maka angkanya dapat dijumlahkan dan tandanya disesuaikan dengan soalnya. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman, ini untuk 7 ditambah 8. Nah, 7 ini bilangan bulat positif ya, 8 ini juga positif, dan akhirnya 7 ditambah 8 adalah 15. Kita tulis dulu di sini. Nah, 15 ini juga positif karena 7 dan 8 ini sama-sama positif, kayak gitu. Dan kita lanjut ya untuk soal nomor 2. Ini ada minus 7, min 5. Nah, gimana tuh caranya? Tadi kan untuk notesnya itu, jika tandanya sama, maka angkanya dapat dijumlahkan kan? Nah, kita jumlahkan aja tuh, 7 tambah 5, berapa? 7 tambah 5 adalah 12 ya. Nah, untuk tandanya itu karena ini 7 ini minus dan 5 juga minus, maka 12-nya juga minus, kayak gitu teman-teman. Oke, next, untuk soal ketiga juga seperti itu ya. Ini ada negatif 15, negatif 4. Nah, tandanya sama kan? Ini 15-nya negatif, 4-nya juga negatif. Maka 15-nya ini dapat ditambahkan dengan 4, yaitu 19. Dan tandanya juga di depannya ada minusnya, kayak gitu teman-teman. Untuk notes yang pertama itu ya. Kita next ke selanjutnya. Nah, gimana tuh kak? Tadi kan kalau dalam soal itu tandanya sama, kalau tandanya beda gimana tuh? Nah, kalau tandanya beda, ini ada notesnya juga. Jika tandanya berbeda, maka angka yang besar akan dikurangi dengan angka yang kecil, dan tandanya mengikuti angka yang besar. Oke, next kita aplikasikan aja ke soalnya. Ini ada negatif 6 ditambah 8. Nah, ini tandanya kan berbeda ya. 6-nya ini negatif, 8-nya positif. Dan ingat, bilangan yang besar akan mengurangi bilangan yang kecil. 8 dikurang 6 adalah 2, kita tulis aja 2. Nah, kalau udah 2 ini positif atau negatif ya kak? Nah, sesuai notes, karena notesnya tandanya itu mengikuti angka yang besar, dan angka yang besar adalah 8. Jadi 2 ini positif ya teman-teman. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Ini ada soal 15 dikurang 4. Nah, ini tanpa menggunakan notes ini juga udah pada tahu ya. 12 dikurang 4 adalah 11. Langsung aja. Kalau kita aplikasikan pakai ini juga masuk ya teman-teman. Angka yang besar akan mengurangi dengan angka yang kecil, dan tandanya mengikuti angka yang besar. 15 dikurang 4 adalah 11, dan 15 ini positif ya. Jadi untuk 11 ini juga positif. Oke. Next, di soal nomor 3, ini ada positif 4 dikurang 8. Nah, kita aplikasiin aja tuh. Bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. 8 dikurang 4 adalah 4. Dan
tandanya mengikuti angka yang besar. Angka yang besar ini 8 dan tandanya ini dia negatif ya. Jadinya hasil dari 4 ini juga negatif, maka kita tambahkan minus. Oke teman-teman. Nah, kita lanjut ya, next ke soal berikutnya. Ini ada notes lagi tuh. Ada catatan. Yang pertama itu, kalau nemuin soal kayak gini gimana sih kak? Yang ada kurungnya, yang ada plus, ada minusnya kayak gini. Nah, yang pertama itu diubah dulu tandanya. Ini ada notes ya, minus ketemu minus, maka hasilnya adalah plus. Kemudian untuk plus bertemu dengan min, hasilnya min. Begitupun juga dengan minus ketemu dengan plus, hasilnya adalah minus atau negatif. Nah, untuk notes nomor 2 kalau sudah diubah tinggal dikerjakan sesuai nomor 1 dan 2. Kita aplikasiin ya teman-teman. Nah, ini ada positif 6 ditambah kurung buka negatif 10. Nah, kayak gimana tuh? 6 ini kita tulis dulu aja ya. Kemudian plus ini ada tanda plus dan ada tanda minus. Gimana tuh? Kan tadi ini ya plus bertemu dengan min, hasilnya adalah minus. Jadinya kita tulis ada dulu minus. Kemudian yang 10 ini langsung kita tulis aja. Tadi kan ini udah digabung ya, plus dan minus ini udah digabung, jadi pos 10-nya ini tinggal ditulis 10 aja. Nah, kalau udah kayak gini tinggal mengurangi. Seperti notes yang nomor 2 tadi, kalau tandanya berbeda, ini namanya positif dan 10-nya negatif, maka 10 ini dapat dikurangi dengan bilangan yang kecil. 10 dikurang 6 adalah 4 dan tandanya mengikuti angka yang besar yaitu 10. Angka 10 minus berarti 4-nya juga minus. Oke, kita lanjut next ke soal nomor 2. Nah, ini ada negatif 7 ditambah min 12. Nah, gimana tuh? Kita tulis aja ya, min 7 di sini. Dan kita lihat plus bertemu dengan minus lagi nih. Plus ketemu dengan minus, apa hasilnya? Negatif ya, jadinya ini tulis judul negatif. Dan 12 ini tulis aja di sini. Kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, ada negatif 7, ada negatif 12 nih. Ingat ya tadi kalau tandanya sama, maka dijumlahkan aja dan tandanya akan mengikuti. Jadi 7 ditambah 12 adalah 19 dan tandanya mengikuti ada minusnya. Oke, lanjut ya ke soal nomor 3. Ini ada 8 dikurangi negatif 5. Nah, kita tulis aja ya dulu 8-nya di sini. Kemudian negatif bertemu dengan negatif nih. Nah, negatif hasilnya adalah positif. Kemudian kita taruh di sini. Nah, 5-nya ini ya udah 5 ini kita taruh aja di sini. Oke, teman-teman. Kayak gini ya. Nah, dapatlah 8 plus 5. Berapa 8 plus 5? Adalah 13. Oke, jadinya tandanya positif. Oke teman-teman, gimana? Semoga adik-adik dan teman-teman semua bisa paham ya. Intinya kalau kita mau menjumlahkan atau mengurangi bilangan bulat, kita harus tahu tuh tandanya apa. Tanda di soal itu positif atau negatif sih. Kalau sama tandanya berarti dapat dijumlahkan. Nah, kalau beda, yaitu tadi bilangan yang besar akan mengulangi bilangan yang kecil dan tandanya akan mengikuti bilangan yang besar. Oke, sekian dulu teman-teman materi dari aku. Semoga kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.